cerita. Ya, cerita gimana, Mbak? Saya tuh merasa ada kejanggalan di dokumen tanah yang saya beli 1 tahun lalu. Nah, ya, terus kejanggalan yang seperti apa itu? Dengar-dengar 3 tahun lalu itu ada kabar kalau ada perubahan dokumen. Nah, terkait dokumen tanah yang saya beli 1 tahun yang lalu itu masih menggunakan versi yang lama. Seperti itu ya, Mbak. Mungkin permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara alternatif saja tanpa ke pengadilan. Mungkin Mbaknya bisa langsung menghubungi si penjualnya aja biar tahu kejelasan tentang dokumen tersebut. Oh iya gitu. Baik, saya akan hubungi penjual tanah tersebut. Halo, assalamualaikum Bapak. Halo? Ya, waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, bagaimana, Mbak? Begini Bapak, saya itu pembeli tanahnya sampean 1 tahun yang lalu. Tapi saya merasa ada kejanggalan di dokumen tanah saya karena saya dengar-dengar ada kabar kalau 3 tahun yang lalu itu dokumen tanah itu ada perubahan. Nah, sedangkan dokumen tanah saya yang dibeli 1 tahun yang lalu itu masih menggunakan versi lama. Loh, itu dokumen asli, Mbak. Dokumen yang saya berikan itu dokumen asli semua. Nggak ada yang saya bohong-bohong di situ. Itu dokumen asli semua, Mbak. Begini Bapak, kalau gini terus tuh kita nggak akan nemu jalan keluarnya. Bagaimana kalau kita secara konsultasi saja? Karena saya punya kenalan terkait konsultan. Bagaimana kalau kita ke konsultan sekarang? Oh, boleh, Mbak. Kalau kayak gitu, kita selesaikan secara konsultasi saja. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siap. Jadi bagaimana ya? Ada apa-apa? Begini Bapak, saya ingin mengonsultasi terkait pembelian tanah ke Pak Adi yang dulu. Nah itu saya merasa ada kejanggalan di dokumen tanah yang saya beli 1 tahun yang lalu. Tapi gini, Mbak, dokumen yang saya berikan itu sudah dokumen asli. Itu dokumen yang saya berikan itu tidak ada yang dibohongi lagi. Itu dokumen asli yang saya kasihkan itu. Tapi saya dengar itu ada kabar kalau 3 tahun yang lalu itu ada perubahan dokumen terkait dokumen tanah. Enggak ada yang itu dokumen yang saya kasihkan itu dokumen asli, Pak. Saya nggak ada apa namanya dokumen lain yang saya berikan, nggak ada lembar-lembar, nggak ada. Jadi posisinya dokumen yang saya berikan itu dokumen asli semua. Jadi gini Pak, setahu saya sebagai konsultan itu memang buat tahun ke tahun dokumen itu pasti ada pembaruan tentang kisaran tanah. Iya, tapi dokumen yang saya berikan ini sudah dokumen asli. Ini dokumen sudah saya bawa semua ini buktinya. Tapi saya tetap ingin merubah kejanggalan terkait dokumen. Yang nggak bisa Pak Fadila itu dokumen yang saya berikan itu sudah dokumen asli Pak Fadila. Jadi Tidak bagaimana bisa. Pak? Jadi begini Pak, ini dokumen dari klien saya, Bapak Haji Adi ini semua sudah selesai, sudah beres semua. Gak bisa Pak, di dalam dokumen-dokumen tanah tersebut masih ada kejanggalannya. Loh, kejanggalannya seperti apa ya? Soalnya saya cek di pertanian Kabupaten Jember ini semua sudah benar, referensi semua yang sudah saya bawa ini semua sudah benar. Gini Pak, karena setiap tahunnya itu pasti dokumen-dokumen tersebut masih ada perubahan. Jadi disitulah titik kejanggalan klien saya. Loh, udah. Di sini kan kita sama-sama cari jalan keluar, Pak Ibu. Saya punya kenalan ahli, saya akan panggilkan ahli saja untuk membantu diskusi kita hari ini. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Boleh, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya teleponkan ahli terlebih dahulu. Oh ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ibu.
Maaf mengganggu waktunya ibu, lagi sibuk nggak bu? Jadi gini bu, di sini ada sedikit permasalahan soal pertanahan. Sepertinya saya membutuhkan bantuan ibu untuk menengahi permasalahan tersebut. Apakah ibu bisa datang ke sini hari ini bu? Baik, saya tunggu bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk duduk. Begini Bapak, Ibu, ini namanya Bu Putri, ahli di bidang pertanahan. Jadi begini Bu, ada permasalahan dokumen pertanahan, yaitu dokumennya Mas Andi dan juga Bu Fadila. Permasalahannya itu Bu Fadila bilang ada kejanggalan dalam dokumen yang diserahkan oleh Bapak Adi. Apa kejanggalannya? Jadi kejanggalannya itu seperti apa, Bu? Jadi gini Bu, yang saya maksud itu kejanggalannya kan setahu saya setiap tahun itu dokumen-dokumen yang dari pertanahan itu ada perubahan. Ya memang setiap tahunnya itu ada perubahan dokumen. Loh, kok bisa ada kejanggalan ya Ibu? Bahkan ini dokumen dari Haji Adi ini sudah benar. Betul. Bahkan diagraria itu sudah saya cek dari tadi. Jadi begini Bapak Ibu, dalam mekanisme pertanahan itu memang ada sedikit perubahan tiap tahunnya. Nah, dari survei yang sudah saya lakukan di beberapa daerah yang ada di Jember itu ada perubahan itu seperti harga tanah dan lain-lain seperti itu. Loh, lantas bagaimana dengan dokumen Bapak Haji Adi ini, Ibu? Bagaimana jalan keluarnya? Iya. Jadi begini Bapak Ibu, dokumen itu bisa diperbarui di kantor pertanahan Jember. Nah, biar hasilnya itu lebih jelas lagi, begitu. Jadi dokumen ini perlu saya revisi lagi di pertanahan Jember. Iya Bapak, biar dokumennya itu tercatat dengan jelas di kantor pertanahan. Loh, tidak bisa Bu. Saya rasa dokumen Bapak Haji Adi ini semua sudah benar. Begini Bapak Ibu, sepertinya konsultasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan sengketa Bapak dan Ibu. Saran saya, kita ambil jalur mediasi saja. Bagaimana? Ya. Silahkan Bapak. Halo Bapak, Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bapak ada di kantor? Jadi begini Bapak, di sini ada permasalahan sengketa tanah. Saya menyarankan sengketa ini diselesaikan melalui jalur mediasi. Apakah Bapak bisa membantu? Baik Bapak, saya akan sarankan Bapak dan Ibu yang bersengketa untuk ke kantor Bapak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Oh, mari masuk. Kita masuk. Ini yang tadi ke Pak Andi ya? Ya. Oh, gimana? Nanti saya ceritakan. Jadi gini Bapak, saya ingin menanyakan terkait dokumen tanah yang saya beli 1 tahun yang lalu. Nah itu di sana ada kejanggalan. Tapi padahal dokumen yang saya berikan ini sudah benar-benar asli Bapak. Jadi tidak ada kekeliruan di sana. Jadi dokumen yang saya kasih ini sudah tentu saja benar. Jadi begini Bapak Ibu, ya namanya kita bersengketa pasti ada solusi terbaik untuk jalan keluarnya. Jadi saya tadi sudah dikatakan sama Pak Andri ketika sampean ini masih di perjalanan perihal permasalahan ini seperti apa. Yang saya kata kita setidaknya harus mematuhi peraturan yang ada. Jadi dari pihak yang memiliki atau yang menjual tanah dari Bapak Adi, Tapi dokumen yang saya berikan ini sudah benar Bapak. oh iya, jadi begini, setiap tahun itu memang pasti ada perubahan di dokumen pertanahan tersebut, entah dari harga ataupun dari dokumen yang ada dari klausulan. Jadi biar di sini dapat jalan keluarnya, tidak
dirasa sampai ke ranah pengadilan, maka dari pihak penjual bagaimana kalau jaminan itu berubah atau merevisi lagi, silakan datang ataupun datang ke kantor pertanahan Jember. Betul, saya setuju. Jadi dari pihak pembeli itu tidak merasa dicurangi dari penjual. Jadi di sini biar sama-sama jelas, maka dari pihak penjual merevisi dokumennya dan dari pihak pembeli mendapatkan kepastian hukum. Jadi di sini tidak ada prestasi, di sini tidak ada penipuan di sini. Gitu. Jadi jadwalnya dari pihak pembeli merubah dokumennya. Kalau sudah selesai dirubah, dikembalikan lagi kepada si pembeli. Gitu. Karena memang sekarang setiap tahun memang ada perubahan. Gitu. Oh begitu ya, berarti dari dokumen ini saya bisa membantu. Bisa dirubah. Ya sudah Bapak, gini aja gimana baiknya saja. Saya capek soalnya saya punya kegiatan. Ya kalau baiknya ya seperti itu. Jadi menurut saya biar tidak sengketa ini tidak berkepanjangan ke depan, ya seperti itu jadwalnya. Jadi dari pihak penjual silakan datangi kantor pertanahan Jember untuk merevisi dokumennya, dan pihak pembeli menunggu hasil dari revisi dari penjual. Nah nanti kalau sudah penjual sudah merevisi, baru dikembalikan lagi ke pihak pembeli biar tidak ada simpang siur di sini. Gitu. Jadi sengketa ini gimana? Apa sudah bisa diselesaikan? Bisa. Apa masih ada kendala dari Bapak Adi sama Mbak Fadila? Sudah gak ada? Sudah. Jadi sepakat ya? Sepakat. Baik, silakan bersama-sama dulu. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Adi. Ya, silakan. Oh ini dari pengacara keduanya ya? Oh, terima kasih. Nah, jadi kan kalau sudah sepakat ini sudah enak. Berarti kan sudah ada jadwalnya. Itu kan nanti untuk urusan apa ceritanya biar diurus sama pihak dari kuasa saya. Saya soalnya lagi banyak urusan. Oh, iya. Saya minggu depan saya udah jadi saya nggak bisa ngurus sendiri. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Dua dulu. Ya, kalau begitu berarti kan sudah ada yang dipermasalahkan di sini. Ya, sudah. Bagaimana hasil mediasi dengan Bapak Asad? Ya sudah selesai Bapak, jadi prosesnya kita banyak berterima kasih juga sama Bapak sudah dibantu, kita sudah menyelesaikan ini semua. Jadi Pak, ini siapa? Ini apa teman saya Pak, sekaligus yang jadi saksi ini yang jadi saksi permasalahan ini. Loh, kok ada Bu Kades? Pas Bapak Adi dan Bu Fadila tadi mediasi dengan Bapak Asad, saya memanggil Bu Fadila agar ada perangkat desa untuk menjadi saksi juga dalam permasalahan Bapak Adi dan juga Bu Fadila. Mohon maaf Bapak Andri, tadi saya agak telat karena masih ada urusan di kantor desa. Dan ini saya membawa sekretaris saya untuk datang ke sini. Saya siap untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Baik, semua pihak yang hadir di sini bisa menjadi saksi dalam perdamaian kali ini ya. Silakan pihak Bapak Adi dan juga Bu Fadila bertanda tangan surat perjanjian ini. Silakan Bu Fadila. Terima kasih buat para pihak yang sudah hadir dalam menyelesaikan permasalahan pada hari ini. Ya, saya juga terima kasih banyak Bapak sudah membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sama-sama Bapak. Dan dulu saat kami pamit undur diri. Fadila, terima kasih banyak. Bu Kades, terima kasih banyak. Begini Bapak, saya tuh bener. Begini Pak, dari semua dokumen-dokumen yang Sebentar ya Bapak Ibu, saya teleponkan dulu Ali di bidang pertahanan. Mas. Sebentar bagi Bapak Ibu, saya teleponkan.